Apabila substansinya sudah tidak dijelaskan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum. Maka pada video kali ini, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan membahas perbedaan antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Jadi kalau kita bicara masalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum, maka kita juga harus membicarakan masalah perjanjian. Karena dua hal tersebut yang akan terjadi di perjanjian. Kalau kita bicara masalah perjanjian, walaupun perjanjian sudah terbentuk surat, bahkan perjanjian tersebut sudah ditandatangani, bukan suatu hal yang mustahil perjanjian tersebut pada kemudian hari dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau yang ada dalam syarat sahnya perjanjian yang sudah saya jelaskan kemarin. Maka suatu perjanjian itu dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut pertama sudah tidak memenuhi unsur subjektif, yaitu tidak memenuhi kata sepakat dan cakap. Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tersebut dilakukan dengan orang sakit, dilakukan dengan orang yang masih di bawah umur, dilakukan dengan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dilakukan dengan orang yang sudah sepuh, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena sudah tidak memenuhi unsur subjektif. Yang kedua, perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi unsur objektif atau tidak memenuhi suatu hal tertentu atau kausa yang halal. Seperti yang kemarin saya contohkan, dalam perjanjian jual beli mobil, substansinya harus dijelaskan. Mobilnya mobil apa, tahun pembuatannya tahun berapa, terus nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa, plat nomornya berapa. Apabila substansinya sudah tidak dijelaskan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Apalagi substansinya itu diperoleh dari kejahatan, diperoleh dari penipuan, diperoleh dari sesuatu yang tidak halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pertanyaannya adalah, dapat dibatalkan dan batal demi hukum apakah bisa langsung? Tidak. Prosedurnya tetap harus mengikuti mekanisme pengadilan, tetap harus ada putusan pengadilan. Jadi perjanjian itu dapat dibatalkan dan batal demi hukum apabila sudah ada putusan dari pengadilan, ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari Gus Iman Official. Kismet.